Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widi Pratama, mahasiswa S1 Manajemen. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UMKM di Indonesia beradaptasi dengan tren e-commerce dan sosial media untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategik. Baik, kenapa saya memilih topik ini? Yaitu kita semua tahu bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Dengan berkembangnya teknologi digital, UMKM kini memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yaitu melalui e-commerce dan media sosial. Mari kita bahas lebih lanjut. Next. Peran UMKM dalam ekonomi Indonesia dan perubahan bisnis akibat e-commerce. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai manajemen strategik dan juga eh, pentingnya manajemen strategik dalam bisnis yaitu terhadap UMKM. Definisi manajemen strategik secara singkat yaitu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pentingnya manajemen strategik dalam bisnis yaitu membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan dan pasar regulasi, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan juga efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk produktivitas maksimal, memperkuat daya saing di tingkat nasional dan global, juga menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Relevansinya bagi UMKM itu strategi yang baik membantu UMKM bersaing di era digital dan memanfaatkan e-commerce serta sosial media untuk berkembang. UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun, dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial, UMKM harus menyesuaikan diri agar tetap kompetitif. Saat ini, platform seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, dan TikTok telah menjadi alat utama dalam pemasaran dan distribusi produk UMKM. Digitalisasi ini memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Jika UMKM tidak segera beradaptasi, mereka akan sulit bersaing di era digital ini. Next, kita lanjut ke slide identifikasi sektor bisnis. Dalam analisis ini, saya akan berfokus pada UMKM di sektor retail dan produk kreatif seperti fashion, kuliner, dan kerajinan tangan. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar dalam dunia digital karena permintaan pasar yang tinggi dan fleksibilitas dalam distribusi. Banyak UMKM yang telah sukses dengan memanfaatkan platform e-commerce dan strategi digital marketing di media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Berikut strategi bisnis yang dapat diterapkan. Untuk bertahan dan berkembang, UMKM harus menerapkan strategi bisnis yang tepat. Salah satu strategi utama adalah transformasi dalam digital bisnis. UMKM kini memanfaatkan e-commerce sebagai kanal penjualan utama dan menggunakan media sosial untuk meningkatkan visibilitas produk. Selain itu, mereka juga melakukan kolaborasi dengan influencer, menerapkan strategi di konten marketing, dan memanfaatkan iklan digital untuk memperluas jangkauan pasar. Berikut merupakan diagram yang saya buat yang merupakan strategi bisnis yang dapat diterapkan, yaitu identifikasi pasar target, lalu memanfaatkan platform e-commerce, pemasaran melalui sosial media, lalu kolaborasi dengan influencer dan strategi konten marketing, optimalisasi data pelanggan untuk personalisasi promosi, juga terakhir evaluasi dan adaptasi strategi secara berkala. Next. Analisa strategi dengan konsep manajemen strategi. Di sini kita menggunakan analisis SWOT atau yang kita kenal dengan strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Baik, kita bahas satu-satu. Untuk strength-nya atau kekuatannya, jangkauan pasarnya yaitu lebih luas, biaya operasional lebih rendah, dan juga fleksibilitas promosi. Kelemahannya atau weakness-nya adalah persaingannya tinggi, ketergantungan pada algoritma platform digital, dan juga keterbatasan dalam pengelolaan logistik. Lalu peluangnya atau opportunities yaitu meningkatnya jumlah pengguna internet, adanya program pemerintah untuk digitalisasi UMKM, tren belanja online yang terus berkembang. Dan yang terakhir adalah threats atau ancamannya adalah regulasi pajak digital, risiko keamanan data, perubahan tren pasar yang juga cepat. Next.
Yang kedua adalah strategi generik Michael Porter. Menurut teori Michael Porter, UMKM dapat menerapkan beberapa strategis untuk bersaing secara efektif. Yang pertama itu adalah diferensiasi, yaitu membuat produk yang lebih unik dan meningkatkan branding agar menarik perhatian pelanggan. Kedua, strategi biaya rendah, menekan biaya produksi dan distribusi untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Tiga adalah fokus menargetkan segmen pasar tertentu seperti komunitas pencinta produk lokal atau pelanggan dengan kebutuhan spesifik. Dampak penerapan strategi tersebut yaitu penerapan strategi digital ini memberikan dampak yang signifikan bagi UMKM antara lain terhadap pertumbuhan bisnis. Banyak UMKM yang mengalami peningkatan omset setelah masuk ke e-commerce. Terhadap persaingan, UMKM lebih mampu bersaing dengan perusahaan besar melalui pemasaran digital. Dan terhadap pelanggan, itu interaksi lebih mudah, pengalaman belanja lebih praktis, dan loyalitas pelanggan meningkat. Berikut adalah chart dari omset UMKM dari tahun 2018 ke tahun 2023. Kita bisa lihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, omset yang didapatkan oleh UMKM kita itu adalah dengan tren yang positif. Dari awal hanya 800 triliun sampai dengan hampir 1.200 triliun di tahun 2023. Next, rekomendasi strategi untuk keberlanjutan bisnis. Agar UMKM bisa terus berkembang di era digital, saya merekomendasikan beberapa strategi berikut. Satu, meningkatkan literasi digital UMKM agar mereka lebih mahir dan menggunakan platform e-commerce dan sosial media. Dua, diversifikasi produk dan layanan, yaitu agar tetap relevan dengan tren pasar yang ada. Tiga, optimalisasi data pelanggan untuk personalisasi layanan dan promosi. Dan yang keempat adalah kolaborasi dengan mitra logistik agar pengiriman lebih cepat dan juga efisien. Baik, kesimpulannya yaitu adaptasi UMKM terhadap tren e-commerce dan sosial media sangat penting dalam menghadapi persaingan bisnis modern. Dengan strategi digital yang tepat, UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan tetap bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita dukung UMKM Indonesia untuk terus berkembang melalui inovasi digital. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.